Pertemuan pertama antara Megawati Hangestri Pertiwi dan Marina Markova di ajang Proliga 2023 menjadi panggung penuh gengsi dan sorotan. Jakarta BIN menghadapi Jakarta Electric PLN dalam laga yang tak hanya menentukan posisi klasemen, tapi juga memunculkan dua bintang masa depan. Ribuan pasang mata terpaku pada dua sosok yang saling adu power dan kecepatan dari sisi berlawanan lapangan. Megawati, speaker asal Jember, tampil garang dengan gaya pukulan keras yang mencabik blok lawan. Di sisi lain, Markova dari Rusia menunjukkan kontrol dan penempatan bola yang cerdik. Sorak-sorai penonton makin panas tiap kali keduanya saling menjawab satu sama lain dengan kill yang mematikan. Duel itu bukan hanya pertandingan biasa, itu adalah benturan antara dua dunia. Pertandingan berlangsung sengit hingga set kelima, dan meskipun Megawati mencetak lebih banyak poin, Markova lah yang keluar sebagai pemenang bersama timnya. Namun, dalam sorot lampu dan tepuk tangan, keduanya tahu bahwa rivalitas baru saja dimulai. Tak ada pelukan hangat atau pertukaran jersey, hanya tatapan tajam yang menyimpan janji pertemuan kembali. Setelah pertandingan, media sosial penuh dengan potongan video duel mereka. Netizen menyebutnya Clash of Titans dari Asia dan Eropa. Tak butuh waktu lama, nama Megawati dan Markova viral, dan keduanya mulai menarik perhatian pemandu bakat dari luar negeri. Musim Proliga 2023 berakhir, dan pintu dunia terbuka bagi keduanya. Megawati menerima tawaran dari Korea Selatan untuk bergabung dengan tim Red Sparks, salah satu tim kuat di V-League. Di sisi lain, Markova melanjutkan petualangan profesionalnya ke Eropa dan akhirnya mendarat di salah satu klub impian, Vakif Ban Istanbul. Dua jalur berbeda, dua tantangan yang tak kalah berat. Megawati harus beradaptasi dengan sistem latihan militer ala Korea dan budaya kerja keras yang tiada henti. Ia tak bisa berbicara bahasa Korea, tinggal jauh dari keluarga, dan membawa beban ekspektasi publik Indonesia. Namun, ia menjalaninya dengan tekad kuat. Sementara itu, Markova disambut dengan karpet merah di Turki. Liga yang glamor, fasilitas kelas dunia, dan dukungan sponsor besar membuat karirnya melesat. Ia rutin tampil di Liga Champions Eropa dan bertemu pemain-pemain terbaik dunia dalam setiap pertandingan. Mereka berpisah di ujung panggung Proliga, tapi bayang-bayang rivalitas itu tetap hidup. Keduanya mengejar kejayaan di tempat yang berbeda, namun selalu membandingkan satu sama lain dalam diam. Dunia voli menunggu, siapa yang akan lebih bersinar? Bersama Red Sparks, Megawati menjelma dari pemain muda berbakat menjadi ikon voli Asia. Ia bukan hanya tampil konsisten, tapi menjadi poros serangan utama yang tak tergantikan. Dalam satu musim, ia mencetak rekor sebagai pemain Asia pertama yang menembus 1.000 poin di V-League, sebuah pencapaian luar biasa bagi debutan. Megawati mengembangkan gaya main yang lebih tajam. Ia belajar mengatasi blok tinggi ala Eropa dan membaca arah bola dengan lebih presisi. Tak hanya itu, ia juga menjadi pemain dengan fanbase luar negeri terbesar sepanjang sejarah atlet Indonesia di Korea Selatan. Ia bahkan dijuluki Megatron oleh para komentator lokal. Puncaknya, ia membawa Red Sparks ke semifinal dan dianugerahi gelar MVP V-League. Media Korea ramai memberitakan kehebatannya. Meski tak berhasil meraih gelar juara, Megawati telah menempatkan namanya dalam sejarah dan memperluas pengaruh voli Asia ke pentas global. Namun di balik semua sorotan itu, Megawati masih menyimpan satu nama di benaknya, Markova. Ia tak pernah lupa siapa lawan sejati yang membakar semangatnya sejak hari pertama. Rivalitas itu, entah mengapa, menjadi bahan bakar yang tak pernah habis. Di Eropa, Markova berdiri di panggung paling megah, Vakif Ban Istanbul. Tim ini adalah raksasa dalam dunia voli wanita, dengan koleksi trofi Eropa dan pemain-pemain kelas dunia di dalamnya. Markova tidak datang sebagai pelengkap, ia direkrut untuk jadi bintang utama di posisi outside hitter. Ia tampil memukau sejak pertandingan pertama. Dengan gaya elegan namun mematikan, ia membawa Vakif Ban menembus babak semifinal Liga Champions dan menjadi top scorer dalam beberapa laga penting. Publik Turki menyambutnya dengan tangan terbuka, dan iklan-iklan di televisi mulai menampilkan wajahnya. Markova menikmati dunia penuh kemewahan, apartemen mewah, pengawal pribadi, dan penggemar fanatik. Namun di balik semua itu, ia mulai merasa kompetisinya terlalu nyaman. Ia merindukan tekanan dari lawan yang setara, seorang rival sejati. Dan nama itu muncul kembali dalam pikirannya, Megawati. Setiap kali ia membuka media sosial, namanya muncul berdekatan dengan Megawati. Artikel perbandingan, polling fans, dan analisis statistik membuat rivalitas itu hidup kembali, meski berada di benua berbeda. Dan Markova tahu, cepat atau lambat, jalur mereka akan bersilangan lagi.
Saat karir Megawati berada di puncak dan tawaran dari klub-klub Asia mengalir deras, publik dikejutkan oleh keputusannya pulang ke Indonesia. Ia bergabung dengan Petrokimia Gresik, tim yang sedang membangun kembali kekuatannya di Proliga. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa Megatron turun gunung? Selama beberapa bulan, Megawati bungkam. Ia menjalani kompetisi nasional tanpa banyak bicara, hanya fokus bermain dan membantu tim semampunya. Namun, sorotan publik tak pernah padam, terutama karena penampilannya dianggap terlalu mahal untuk liga lokal. Tak lama kemudian, pecahlah berita besar. Megawati menandatangani kontrak dengan klub kasta kedua Liga Turki, Manisa BBSK. Langkah ini membuat penggemar terkejut. Dari Red Sparks ke tim papan bawah di Eropa, banyak yang tak mengerti arah karirnya. Namun di balik keputusan itu, Megawati punya rencana sendiri. Ia memilih jalur yang tak biasa, penuh risiko, namun memberi ruang untuk membuktikan dirinya di tanah para raksasa. Ia tahu, jalan ke puncak tidak selalu lurus. Kadang, untuk naik lebih tinggi, seseorang harus turun lebih dalam terlebih dahulu. Kabar kepindahan Megawati ke Manisa BBSK langsung menjadi bahan gosip hangat di media Turki. Yang paling tajam datang dari Istanbul, dari mulut Markova sendiri. Dalam sebuah wawancara televisi, Markova berkomentar sinis, "Dia di Liga 2, bukan tandinganku." Pernyataan itu langsung menggegerkan jagat voli Asia. Banyak yang menganggap Markova arogan, meski sebagian pengamat menyebut komentarnya masuk akal dari sudut pandang kompetitif. Namun nada meremehkannya jelas terasa, dan bagi fans Indonesia, itu seperti menghina harga diri nasional. Megawati tidak merespons. Ia tetap diam, meski media meminta tanggapan. Ia memilih menghindari keributan dan fokus pada latihan bersama tim barunya. Ia tahu, jawaban terbaik bukan dengan kata-kata, melainkan dengan prestasi nyata. Di balik diamnya, ia mencatat semua. Ia tahu siapa yang meremehkannya. Ia tahu betapa kerasnya perjuangannya untuk bangkit. Dan ia tahu, waktunya akan datang, waktu di mana semua mata akan kembali tertuju padanya. Komentar Markova meledak di media sosial Asia. Fans Indonesia dan Korea Selatan bersatu membela Megawati. Mereka menciptakan tagar Respect Megatron dan membanjiri akun Markova dengan kecaman dan sindiran. Dunia voli wanita berubah jadi ajang perang opini global. Akun-akun fanbase Korea yang dulu mendukung Red Sparks ikut memanaskan suasana. Mereka membagikan video highlight Megawati dan membandingkannya dengan penampilan Markova. Dalam waktu singkat, Megawati menjadi simbol kebangkitan Asia melawan dominasi Eropa. Dari nol. Meski dibela publik, Megawati tetap tenang. Ia tahu popularitas bisa datang dan pergi. Yang penting baginya adalah mempertahankan standar kerja keras dan disiplin yang ia pelajari di Korea. Ia tetap fokus pada latihan fisik, strategi permainan, dan membangun chemistry tim. Di balik ketenangannya, ia mulai merasakan sesuatu tumbuh, bukan amarah, tapi tekad. Ia tak ingin menang dengan kata-kata. Ia ingin membungkam dunia dengan satu hal, performa gemilang di lapangan. Meski dihina dan diragukan, Megawati tidak sekalipun membalas secara terbuka. Ia memilih jalan sunyi, jalan para pekerja keras yang tak butuh validasi dari mikrofon. Hari-harinya di Manisa diisi dengan latihan pagi hingga malam, video analisis lawan, dan pembentukan kekompakan tim. Pelatih Manisa mulai menyadari sesuatu yang berbeda dalam diri Megawati. Ia bukan hanya pemain asing, ia adalah pemimpin dalam diam, motivator lewat tindakan. Setiap spike-nya tak hanya tentang poin, tapi tentang harga diri, tentang membungkam semua keraguan. Di sela latihan, Megawati mencatat satu nama di papan ruang ganti, Fakif Ban. Ia tahu, klub itu bukan lawan langsung, tapi dalam hatinya, itu adalah puncak yang ingin ia daki. Markova mungkin merasa tak tergapai, tapi bagi Megawati, semua bisa dicapai dengan waktu dan kerja keras. Jawaban Megawati bukanlah kata, melainkan tekad yang ia tanam dalam setiap peluh. Dan saat waktunya tiba, dunia akan tahu bahwa diamnya adalah bagian dari rencana besar. Di sela malam-malam sunyi kota Manisa, Megawati sering teringat musim gemilang bersama Red Sparks. Suasana stadion di Korea, suara fans yang meneriakan Megatron, dan chemistry tak terlupakan bersama Vanja Bukilic menjadi bagian dari kenangan yang tak bisa ia lupakan. Mereka bukan hanya pasangan di lapangan, tapi dua senjata utama dalam sistem serangan Red Sparks yang brutal. Megawati ingat betul momen saat ia sempat cedera pergelangan tangan dan banyak yang memprediksi musimnya akan berakhir. Namun dengan terapi intensif dan dukungan penuh tim medis,
Ia bangkit lebih cepat dari perkiraan. Ia kembali ke lapangan lebih kuat dari sebelumnya, mencetak AC di pertandingan comeback yang disiarkan nasional. Momen itu menjadi titik balik yang membuat namanya meledak di Asia. Ia bukan hanya simbol kekuatan, tapi juga ketabahan dan kerja keras. Julukan, Megatron, bukan sekadar sebutan keren, melainkan pengakuan atas ketangguhannya yang nyaris tidak masuk akal untuk pemain Asia di liga sekeras Felix. Kini, di kota kecil Manisa, ingatan itu membara seperti bara dalam dada. Bukan untuk bernostalgia, tapi untuk mengingat siapa dirinya. Dan siapa yang dulu berani menantangnya di titik terendah. Red Sparks adalah masa lalu, namun mental juaranya ia bawa kemanapun ia pergi. Manisa BBSK mungkin hanya klub kasta kedua, tapi sejak kedatangan Megawati, atmosfer tim berubah drastis. Ia tak hanya bermain, tapi memimpin. Sesi latihan dipenuhi energi baru, target-target kecil mulai dicapai satu persatu. Tim yang sebelumnya hanya pelengkap klasemen kini mulai bicara banyak. Megawati menjelma menjadi kapten tak resmi. Ia menuntut keseriusan, meminta semua pemain mencatat kelemahan masing-masing setelah latihan, dan memperkenalkan metode video analisis yang ia pelajari di Korea. Beberapa pemain lokal terkejut, tapi akhirnya mengikuti. Kepercayaan mulai tumbuh. Dalam setiap latihan, Megawati menyimpan satu kalimat dalam hatinya, balas di lapangan. Ia tak peduli berapa besar klub yang meremehkan Manisa. Ia tahu, selama semangat menyala dan latihan dijalani dengan jujur, keajaiban bisa terjadi. Dan memang mulai terasa. Manisa bukan lagi tim kecil yang mudah dikalahkan. Mereka mulai tampil militan, menyulitkan lawan-lawan tradisional, dan perlahan naik di klasemen. Di tengahnya, Megawati jadi roh perubahan. Dendamnya tak perlu diumbar, ia tanam dalam setiap spike. Media Turki mulai melirik Manisa BBSK. Klub kecil ini secara mengejutkan duduk di papan atas klasemen sementara. Lebih mencengangkan lagi, nama Megawati Hangestri Pertiwi menduduki puncak daftar top scorer liga. Seorang pemain Asia dari kasta 2 kini menjadi headline utama. Statistiknya mencolok. Rata-rata 24 poin per pertandingan, efisiensi serangan tinggi, dan catatan error yang rendah membuat para analis tak bisa mengabaikannya. Bahkan beberapa pelatih Liga 1 mulai terbuka menyebut Manisa sebagai ancaman jika lolos promosi. Fans pun mulai berdatangan ke pertandingan kandang Manisa. Tribun yang biasanya lengang kini penuh spanduk bertuliskan Megatron of Manisa. Sebuah fenomena baru muncul, mirip dengan yang pernah terjadi di Korea Selatan. Kali ini, dengan nuansa Eropa. Media mulai berspekulasi, mungkinkah Megawati memimpin tim kasta 2 ke Liga 1? Dan jika ya, akankah pertemuannya dengan Markova benar-benar terjadi? Skenario itu, yang semula hanya mimpi, kini terasa nyata dan dekat. Podcast Volley mulai membahas kemungkinan duel Megawati versus Markova di Liga Turki. Beberapa menyebutnya sebagai final yang tidak resmi, yang bisa menentukan arah popularitas voli wanita modern. Bahkan stasiun TV mulai menyiapkan paket liputan khusus jika Manisa benar-benar promosi. Para komentator menyebut bahwa duel ini lebih dari sekadar pertandingan. Ini adalah pertarungan simbolis antara dua budaya, dua pendekatan, dua benua. Asia yang disiplin dan penuh perjuangan, melawan Eropa yang kaya pengalaman dan struktur kuat. Megawati tetap tak berbicara banyak. Tapi dalam benaknya, bayangan net tinggi dengan siluet seragam kuning hitam Fakif Bank ada di sana. Ia membayangkan smash-nya menembus blok Markova. Ia tahu, pertarungan ini bukan soal dendam, tapi soal pembuktian. Sementara itu, Markova mulai gelisah. Ia tahu, nama Megawati tak bisa lagi dianggap remeh. Lawan yang dulu ia anggap tertinggal, kini makin dekat secara teknis, taktis, dan mental. Dunia voli sedang menyiapkan panggung besar bagi pertemuan mereka, dan tidak ada tempat bersembunyi. Markova, yang selama ini tenang dengan dominasi di Fakif Bank, kembali mengeluarkan komentar pedas dalam wawancara eksklusif dengan media Turki. Saat ditanya soal potensi promosi Manisa dan kemungkinan bertemu Megawati, ia tertawa singkat lalu menjawab, dia pemain nostalgia. Cocok buat highlight YouTube, bukan realita Liga 1. Pernyataannya langsung menyulut reaksi. Banyak yang menilai komentarnya meremehkan perjuangan Manisa dan Megawati. Fans Indonesia, Korea, hingga netizen Turki membanjiri kolom komentar dengan kutipan-kutipan balasan yang memanas. Markova takut disalip Megatron, tulis salah satu akun populer. Di sisi lain, Megawati tetap tenang. Ia membaca kutipan itu pagi-pagi sebelum latihan,
hanya tersenyum kecil, lalu menutup ponselnya. Ia tahu, komentar seperti itu justru menambah bahan bakar dalam mesin semangatnya. Ia tidak butuh klarifikasi, karena lapanganlah tempat jawaban sesungguhnya. Pelatih Manisa mulai mengatur skenario jika promosi benar-benar terjadi. Mereka tahu, atmosfer laga melawan Vakifban nanti tak akan biasa. Dan bagi Megawati, komentar Markova bukan penghinaan, tapi pengingat, panggung besar sedang menunggunya. Kabar komentar Markova menyebar kemana-mana, hingga sampai ke telinga para mantan rekan Megawati di Red Sparks. Vanja Bukilic, lewat akun resminya, menulis, orang hebat tak bicara banyak. Mereka membiarkan aksi yang menjawab. Tak lama, Siti Aisyah dari Timnas Indonesia juga memposting, Mega akan selalu jadi kapten kami, dimanapun dia main. Gelombang dukungan terus mengalir, bahkan dari pemain asing Proliga dan pelatih nasional yang pernah mengenal Megawati. Mereka tahu, di balik wajah kalemnya, ada semangat baja yang tak akan runtuhannya karena cibiran. Sorotan publik makin fokus pada bagaimana Megawati akan merespons, bukan dengan kata, tapi dengan aksi. Setiap pertandingan yang dijalani Manisa kini terasa seperti panggung evaluasi. Apakah Megawati layak naik kelas? Apakah benar dia hanya pemain nostalgia? Tapi setiap laga pula ia menjawab dengan dominasi mutlak. Spike keras, servis tajam, dan blok berani. Megawati tak sekalipun menyebut nama Markova. Tapi setiap poin yang ia cetak seakan menyuarakan kalimat yang tak terucap, aku belum selesai. Dan dunia tahu, pembalasan terbaik bukanlah lewat debat, tapi lewat kemenangan nyata. Musim terus berjalan, dan kejutan demi kejutan datang dari Manisa BBSK. Mereka kini di peringkat 2 klasemen sementara, hanya terpaut 1 kemenangan dari pemuncak liga. Jika tren positif ini terus berlanjut, promosi ke Liga 1 tinggal menunggu waktu. Suasana di kota kecil Manisa pun mulai berubah, terasa lebih hidup dari sebelumnya. Jurnalis lokal mulai menyebut ini sebagai kebangkitan kota kecil. Poster Megawati terpampang di toko-toko, sekolah, hingga halte bus. Warga Manisa menyebutnya putri kehormatan kota, meski ia datang dari jauh. Popularitasnya melampaui batas olahraga, ia menjadi simbol semangat baru masyarakat. Di Istanbul, Markova mulai resah. Untuk pertama kalinya, ia menyaksikan bayang-bayang Megawati benar-benar mendekat. Bukan lewat komentar fans, tapi lewat performa nyata. Dunia mulai bersiap menyaksikan duel yang sebelumnya hanya angan. Megawati versus Markova babak kedua. Jika pertemuan itu benar terjadi, maka bukan hanya 2 pemain yang akan bertarung, tapi 2 filosofi, 2 harga diri, dan 2 dunia yang pernah saling bersinggungan. Dan kali ini, Megawati datang bukan sebagai underdog. Ia datang sebagai mimpi buruk yang dipoles dengan ketenangan.